Sementara itu, serangkaian HUT Korpri ke-46, pemerintah Kabupaten Badung memberikan pelayanan kesehatan pap smear kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hidup sehat serta antisipasi kanker pada wanita. Guna menciptakan hidup sehat, pemerintah Kabupaten Badung menggelar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-46. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pap smear bagi wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual. Masyarakat yang dilibatkan yakni seluruh masyarakat Kabupaten Badung, khususnya wanita, mulai dari masyarakat umum hingga pegawai di pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Selain pap smear, juga diberikan pelayanan kesehatan cuci organ kelamin wanita guna menjaga organ kelamin agar tetap bersih sehingga terhindar dari penyakit. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badung, Putu Rianingsih menyatakan, kegiatan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat agar terhindar dari penyakit khususnya kanker. Selain mengantisipasi terjangkitnya kanker, kegiatan ini juga dijadikan ajang untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat agar tetap menjaga hidup sehat. Pada mulanya minat masyarakat tergolong rendah dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan pap smear. Namun saat ini antusias masyarakat sangat tinggi dalam memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, pihak pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa agar pelayanan pap smear ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa. Putu Rianingsih juga menjelaskan, jika tidak dilakukan perawatan kesehatan sejak dini, maka bakteri akan berpotensi lebih tinggi menyerang tubuh kita. Selain itu, kepada masyarakat juga telah diberikan berbagai pemahaman terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan vagina. Program pap smear ini tujuannya adalah untuk deteksi dini kanker rahim bagi ibu-ibu pasangan tersebut yang telah berkeluarga. Ketentuannya adalah 3 hari dia tidak melakukan hubungan badan dengan suaminya, tidak kumpul selama 3 hari, tidak boleh dalam keadaan hamil. Kemudian setelah 1 minggu dia hasil labnya bagus, dan kemudian ketika pap smear ini sekaligus pemeriksaan alat-alat nutrisi, pemeriksaan pengawasannya, kalau umpamanya ada yang sudah expired harus diganti, kita ganti. Kalau dia umpamanya karena ada ketentuannya tidak boleh 2 tahun, itu harus kita advokasi biar dia diganti kontrasepsinya. Kemudian bagi yang ada sedikit umpamanya keputihan, infeksi, itu langsung dicuci vagina. Memang untuk menggawe di sini, tapi yang untuk masyarakat sudah banyak. Setiap tahun kami diberikan dana untuk pap smear 3.000, tahun depan 4.000, dan sekarang sudah sisa masih 72 dan sudah diambil di Penghubungan. Penghubungan minta 150, kita ada sisa 70. Sebelum melakukan pap smear dan cuci organ intim wanita, pasien harus melakukan konsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan penanganan yang tepat. Desak Arya